Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Oke teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tempat belajar untuk persiapan P3K perawat untuk D3 dan juga nurse. Nah, di sini kami Nurse Education Channel sedang membuka tryout P3K 2024 untuk perawat D3 dan juga nurse. Yang dimana tryout ini kami susun berdasarkan kisi-kisi terbaru ya, dan terdiri dari 5 kali atau 5 paket tryout P3K perawat kompetensi teknis yang masing-masing terdiri 90 soal setiap tryoutnya. Dan kami hadirkan bonus 3 kali kuis sebelum tryout yang terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. Teman-teman semua akan mendapatkan PDF soalnya beserta pembahasannya secara lengkap ya. Dan akan ada grup pembahasan yaitu grup Telegram yang dimana D3 dan nurse dipisah dan aktif sampai seleksi P3K selesai. Dan ini semua teman-teman semua bebas akses kapan saja ya. Ayo beruan daftar, harganya cukup murah yaitu 150.000 teman-teman. Yang dimana teman-teman akan mendapatkan 510 soal semuanya dari tryout dan juga kuis. Ayo daftar sekarang juga di WA 0896 9637 7751. Oke teman-teman, ayo daftar sekarang juga. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soalnya. Oke teman-teman, kita ke soal yang pertama. Saat perawat berkunjung ke rumah keluarga Bapak Budi, ada seorang anak yang berusia 1 tahun sedang mengalami diare hari pertama. Sudah 7 kali BAB dalam sehari. Neneknya sangat marah dan memiliki kepercayaan jika anak harus dipuasakan hingga diarenya sembuh. Permintaan neneknya tidak disetujui oleh ibu dari anak tersebut. Nah, ketika perawat ada dalam situasi tersebut, intervensi apakah yang diberikan kepada keluarga tersebut? A. Menjelaskan ASI sebagai sumber cairan dan nutrisi yang aman. B. Mengajarkan cara membuat larutan gula garam. C. Memberikan oralit kepada keluarga. Atau D. Mendiskusikan kepada nenek tentang kebutuhan cairan. Atau E. Merujuk pasien ke puskesmas. Baik teman-teman, di soal yang pertama kita disuruh menentukan intervensi keperawatan pada keluarga ya, yang dimana pada keluarga di kasus ini adalah ada seorang anak yang berusia 1 tahun sedang mengalami diare hari pertama, yang dimana sudah 7 kali BAB dalam sehari. Dan yang menjadi data utamanya adalah neneknya ini sangat marah dan memiliki kepercayaan jika anak harus dipuasakan hingga diarenya sembuh. Namun permintaan neneknya ini tidak disetujui oleh ibu dari anak tersebut. Nah, melihat kondisi tersebut, kira-kira apa nih intervensi yang akan diberikan oleh seorang perawat kepada keluarga ini? Nah, melihat data yang telah kita kumpulkan tadi, maka hal atau intervensi keperawatan yang harus kita lakukan adalah dengan cara apa? Memberikan edukasi ya kepada neneknya ini tentang betapa pentingnya cairan pada pasien dengan diare ya, karena memberikan cairan merupakan salah satu strategi untuk mengembalikan cairan yang keluar dari anak yang mengalami diare agar tidak terjadi dehidrasi. Sehingga hal yang harus dilakukan adalah harus berdiskusi kepada nenek tersebut tentang kebutuhan cairan yang diperlukan oleh anak tersebut. Sehingga option yang dapat kita arahkan adalah yang D,
yaitu mendiskusikan kepada nenek tersebut tentang kebutuhan cairan agar tidak terjadi dehidrasi. Option E, merujuk pasien ke puskesmas, ini juga kurang tepat karena yang menjadi permasalahannya adalah ini ya, neneknya ini tidak mau jika cucunya ini diberikan cairan apapun hingga diarenya sembuh dengan sendirinya. Option C, memberikan oralit kepada keluarga. Nah, ini bisa dilakukan setelah kita memberikan edukasi atau pengetahuan kepada neneknya ini. Sama halnya dengan option A dan B, ya. Sehingga dapat kita arahkan yang benar adalah yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 35 tahun mengalami kecelakaan, kemudian dirawat di ruang unit gawat darurat. Hasil pengkajian didapatkan tingkat kesadaran somnolen, suara nafas terdengar gargling, frekuensi nafas 28 kali per menit. Manakah tindakan yang akan dilakukan? A. Lakukan cross finger. B. Berikan terapi oksigen. C. Lakukan Hetal chin lift. D. Lakukan tindakan suctioning. Atau E. Pasang mayo atau oropharyngeal airways. Baik teman-teman, soal nomor 2 ini adalah berkaitan dengan tindakan kita sebagai seorang perawat yang menghadapi kasus yang dimana pasien ini mengalami kecelakaan dan mengalami penurunan kesadaran, yaitu dengan tingkat kesadaran somnolen dan suara nafas terdengar gargling. RR didapatkan 28 kali per menit. Nah, inilah 3 data yang mendukung kita untuk menentukan masalah keperawatan yang terjadi pada pasien ini sebelum kita menentukan tindakan yang akan kita lakukan. Jadi, melihat data ini, maka kita bisa menentukan masalah keperawatan yang terjadi pada pasien ini adalah berhubungan dengan masalah oksigenasi, yaitu bersihan jalan nafas yang tidak efektif, ya, yang ditandai dengan data suara nafas gargling. Ya, suara nafas gargling mengindikasikan terjadinya sumbatan jalan nafas yang disebabkan karena benda cair, baik itu darah ataupun hasil muntahan yang terjadi pada pasien ini. Nah, untuk membebaskan jalan nafasnya, maka tindakan yang dapat kita lakukan adalah dengan cara melakukan hisap lendir atau tindakan suctioning. Ya, sehingga jawaban yang bisa kita pilih adalah yang D, yaitu lakukan tindakan suctioning. Option A, lakukan cross finger. Nah, ini biasa untuk membebaskan atau membersihkan jalan nafas yang terjadi karena sumbatan yang disebabkan oleh benda padat. Option B, berikan terapi oksigen. Nah, ini kurang tepat. Karena jika kita langsung berikan terapi oksigen, maka oksigen yang diberikan itu tidak maksimal karena adanya sumbatan, ya. Oleh karena itu kita harus membebaskan sumbatannya dulu, baru kita berikan terapi oksigen. Option C, lakukan Hetal chin lift. Nah, ini juga kurang tepat karena Hetal chin lift ini adalah untuk membuka jalan nafas, ya. Option E, pasang mayo atau oropharyngeal airways. Nah, ini juga kurang tepat. Biasa penggunaan mayo digunakan untuk kasus yang mengalami lidah, ya, lidah yang jatuh menutupi saluran pernafasan yang ditandai dengan suara nafas apa teman-teman? Snoring, ya, seperti orang mengorok. Nah, itu bisa kita lakukan tindakan pemasangan mayo atau oropharyngeal airways. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu lakukan tindakan suctioning untuk membebaskan jalan nafas yang disebabkan karena cairan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 38 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan kondisi leukemia. Hasil pengkajian Hb 6,4 gram per desiliter. Dan pasien direncanakan untuk transfusi darah. Perawat telah memasang jalur intravena dan memberikan NaCl 0,9% 50 cc. Darah yang di lemari diambil dan dihangatkan. Apakah langkah yang dilakukan berikutnya oleh perawat? A. Memasang darah transfusi. B. Menutup klem yang berada di bawah kantong normal selain. C. Mengobservasi pasien. D.
mendokumentasikan data yang relevan, atau E. mengecek label darah dan mencocokkannya. Baik teman-teman, di soal nomor 3 ini kita fokus pada pertanyaannya yang dimana dikatakan adalah langkah yang dilakukan berikutnya oleh perawat. Yang dimana pada kasus dikatakan adalah perawat akan memasang transfusi darah. Saat ini perawat telah memasang jalur intravena ya, dan sudah memberikan NaCl sebanyak 50 cc. Dan saat ini juga darah telah diambil dan dihangatkan. Nah, kemudian apa nih yang akan dilakukan oleh perawat berikutnya? Oke teman-teman, setelah semua disiapkan, maka dalam tindakan transfusi darah, sebelum memberikan darah ke pasien, hal terpenting dan yang harus dilakukan adalah mengecek label darah dan mencocokkannya kembali ya dengan label darah dan mencocokkannya dengan pasien. Apakah benar yang kita pasang produk darahnya dengan sesuai orderan kepada pasiennya? Ya, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang E, yaitu mengecek label darah dan mencocokkannya terlebih dahulu. Option A, memasang darah transfusi. Nah, ini bisa dilakukan jika semua persiapan setelah selesai dilakukan, ya. Sehingga ini tidak bisa kita jawab. Option B, menutup klem yang berada di bawah kantong normal selain. Nah, ini dilakukan setelah transfusi mulai diberikan ya, sehingga ini kurang tepat. Option C, mengobservasi pasien. Nah, ini juga kurang tepat karena mengobservasi pasien bisa dilakukan pada saat kita sudah memasang darah kepada pasiennya. Option D, mendokumentasikan data yang relevan. Ini biasa yang paling terakhir setelah semua prosedur sudah kita laksanakan. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang E. Karena mengapa? Keamanan sangat penting dalam pemberian produk darah ya, karena hal ini tidak boleh dilupakan sehingga tidak mencegah terjadinya anafilaktik atau reaksi alergi pada pasien yang akan diberikan produk darah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang perempuan usia 37 tahun dirawat dengan keluhan sesak nafas. Dari hasil pengkajian didapatkan data dada terasa berat, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, dan RR 28 kali per menit. Pasien sudah dianjurkan posisi semipolar, namun setelah dievaluasi, sesaknya belum berkurang, sehingga dokter memberikan advice untuk pemberian oksigen 4 liter per menit. Jenis oksigen yang diberikan pada pasien tersebut adalah A. dengan simple mask, B. nasal kanul, C. non-rebreathing mask, D. rebreathing mask, atau E. venturi mask. Baik teman-teman, di soal nomor 4 ini kita disuruh menentukan jenis oksigen yang tepat ya, yang dimana pada kasus dikatakan bahwa advice dokter adalah dengan cara pemberian oksigen 4 liter per menit. Nah, kira-kira jenis oksigen yang tepat diberikan pada pasien ini jenis yang mana? Apakah simple mask, nasal kanul, atau NRM? Baik teman-teman, seperti kita ketahui banyak sekali jenis oksigen yang dapat diberikan pada pasien sesuai dengan jenis dan juga fraksi oksigennya. Berikut saya tampilkan data untuk jenis pemberian oksigen sesuai dengan jenis selangnya ya. Nah, yang pertama adalah dengan nasal kanul, yang dimana aliran oksigennya yaitu 1 hingga 6 liter per menit, dengan fraksi oksigen yaitu sebesar 24 hingga 44%. Yang kedua adalah simple face mask ya, yang dimana aliran oksigennya adalah 6 hingga 10 lpm. Dan NRM atau non-rebreathing mask, yaitu ada beberapa teori yang menyebutkan 8 hingga 10 lpm, ada juga beberapa teori yang menyebabkan 8 hingga 15 lpm, dan lain sebagainya ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, di soal dikatakan bahwa advice dokter itu 4 liter per menit. Maka jenis oksigen yang dapat diberikan pada pasien ini adalah dengan nasal kanul. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Oke teman-teman, bisa ya. Soal seperti ini juga pernah keluar ya ketika ujian P3K maupun SKB CPNS perawat. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya.
Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.